Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ketemu lagi dengan saya Suyitno Irmin. Tema video-video belakangan ini masih sekitar leadership atau kepemimpinan. Nah, topik video kali ini adalah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ini merupakan syarat mutlak menjadi pemimpin yang efektif. Jadi terkait dengan video yang kemarin, ya sebelum ini bahwa di dalam kepemimpinan itu kita mengikuti, ya meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam memimpin, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Nah, terkait dengan fatonah, yaitu kecerdasan, ya video kemarin sudah saya jelaskan mengenai paling tidak ada 5 ya kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, video kali ini saya akan melanjut sebetulnya dari sifat Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terkait dengan fatonah, yaitu kecerdasan atau kalau dilebarkan atau dikembangkan adalah kemampuan dan juga harus memiliki keahlian. Nah, supaya apa? Supaya kepemimpinan ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Ya, baik. Kita mulai ya. Kita tahu bahwa pemimpin itu posisinya sangat penting. Maka untuk menjadi pemimpin yang efektif, ya sebaiknya pemimpin atau kita ini meneladani ya model kepemimpinan Nabi Muhammad. Semua ya sikap dan perilaku Nabi Muhammad itu patut dijadikan contoh di dalam menjalankan fungsi kita sebagai seorang pemimpin. Nah, salah satu sifat Rasulullah sebagai pemimpin adalah fatonah tadi itu. Ya, jadi fatonah itu berarti cerdas ya. Cerdas itu harus memiliki keahlian, ya, memiliki kemampuan. Begitu. Nah, berikut ini 17 ya, saya cari ini memang ada sekitar 17, tapi masih ada lagi. Pada kesempatan video kali ini akan saya sampaikan 17 keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu adalah bahwa seorang pemimpin itu harus ahli di dalam berbicara dan berpidato. Ini adalah syarat mutlak atau bekal mendasar dari seorang pemimpin. Karena bagaimanapun juga pemimpin itu nanti akan menggerakkan anak buah, akan memimpin anak buah, akan mengelola banyak orang sehingga dia harus bisa mewujudkan isi daripada pikiran dan hati ya itu di dalam bentuk bicara. Jadi bagaimana ide, pikiran ya dan perasaan ini bisa tersampaikan kepada orang lain kalau tidak melewati bicara atau kata-kata. Ya, oleh karena itu seorang pemimpin ini justru memang menjadi satu keharusan, harus bisa berbicara, harus bisa pidato, harus bisa mampu ya mengeluarkan kata-kata ya yang menarik gitu ya, yang bisa mempengaruhi banyak orang sehingga atau bisa memberikan satu penjelasan sosialisasi pada banyak orang sehingga nanti peran yang kedua yaitu bagaimana ahli dalam mempengaruhi orang itu bisa tercapai karena dengan menguasai kemampuannya untuk berbicara dan berpikir. Itu. Jadi seorang pemimpin bagaimanapun atau apapun bentuk pemimpin itu atau levelnya itu harus baik bisa berbicara, harus lihai dalam berpidato, ya, menyampaikan satu gagasan, satu ide, satu pikiran supaya dipahami oleh para pendengarnya atau para anak buahnya begitu. Yang kedua, bahwa
seorang pemimpin harus ahli mempengaruhi dan merayu orang lain. Nah, ini dengan bekal kata-kata, dengan bekal kemampuannya dia berbicara, bisa mempengaruhi orang lain. Jadi mengajak, ya, mengelola orang lain, bagaimana caranya supaya orang lain itu bisa, ya, diajak bekerja sama, diajak bekerja bareng-bareng, ya tentu ya untuk menuju kepada sasaran atau tujuan yang sudah direncanakan untuk kepentingan bersama. Nah, jadi seorang pemimpin itu intinya adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk diajak bersama, sehingga seorang pemimpin ya mutlak harus mampu memiliki keahlian untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ini untuk bisa mempengaruhi orang lain tentu seorang pemimpin harus memiliki ilmu-ilmu psikologi, ilmu komunikasi, ilmu berinteraksi supaya apa? Supaya kemampuan supaya dia sebagai pemimpin itu bisa mempengaruhi orang lain dan bisa mengajak mereka untuk diajak bekerja sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa seorang pemimpin itu harus ahli, memiliki keahlian diplomasi dan berdebat. Maksudnya bukan dalam arti yang negatif, tidak, bahwa karena di dalam mempengaruhi orang ini bisa jadi ya orang yang dipengaruhi itu bisa juga menyanggah, ya bertanya, dan mungkin juga tidak menyetujui. Nah, oleh karena itu seorang pemimpin harus lihai di dalam mengolah kata dan menyusun strategi bagaimana caranya dia berdiplomasi, berbicara itu supaya bisa meyakinkan kepada anak buahnya atau kepada orang lain, ya. Dan kaitannya dengan berdebat artinya dalam hal positif. Jadi berdebat itu kan berbeda pendapat, saling mempertahankan gitu, sehingga seorang pemimpin itu harus mampu untuk mempertahankan ide gagasannya supaya orang lain mau mengikuti, ya. Jadi ketiga itu seorang pemimpin harus ahli berdiplomasi dan berdebat. Kemudian yang keempat, seorang pemimpin ya kita harus memiliki kecerdasan atau keahlian membuat proposal, karena bagaimanapun juga organisasi ini akan bekerja sama dengan orang lain, dan untuk bisa bekerja sama dengan orang lain pasti ada sesuatu yang diajukan, sesuatu bentuk kerjasama. Nah, itu namanya semacam proposal begitu. Nah, mungkin ya kalau pada skup yang kecil itu bisa dibuat sendiri, tetapi pada organisasi yang besar pasti bukan pemimpin itu sendiri, tetapi bahwa seorang pemimpin itu harus memang punya keahlian, sehingga kalau proposal itu harus dikerjakan oleh anak buahnya, maka dia paham betul bagaimana mengkoreksi, bagaimana membuat proposal yang baik, sehingga apa yang nanti ditandatangani oleh seorang pemimpin itu hasilnya sudah bagus, ya, layak untuk disampaikan kepada mitra kerja kita. Itu. Jadi yang keempat adalah seorang pemimpin harus ahli membuat proposal. Kemudian seorang pemimpin ini harus ahli di dalam mengatur waktu. Nah, ini waktu itu adalah salah satu sumber daya, ya, yang itu habis terpakai, jadi tidak bisa kembali, dan waktunya juga terbatas, satu hari 24 jam, dan sementara mungkin tugas pekerjaan itu juga bertumpuk-tumpuk yang harus diselesaikan. Oleh karena itu ini harus ada semacam keahlian bagaimana menghargai dan mengatur waktu, ya. Itu tentu menggunakan sistem gitu, mungkin bisa pakai skala prioritas juga, mungkin nanti juga ada. Jadi kita bagaimana caranya membuat skala prioritas. Tetapi yang penting bahwa seorang pemimpin itu harus bisa mengatur waktunya diri sendiri, kemudian juga mengatur waktu dari tim-timnya ini supaya nanti yang namanya kerjasama, ya, operasional, karena di dalam organisasi mungkin banyak tim-tim atau mungkin bagian-bagian, apa kalau itu perusahaan begitu banyak, sehingga bagaimana bisa mensinkronkan waktu supaya proses ini bisa berjalan dengan lancar, artinya tepat pada waktu yang
sudah kita rancang. Itu yang kelima. Jadi seorang pemimpin harus ahli mengatur waktu. Kemudian yang keenam, ahli membuat skala prioritas. Nah, kita di dalam melaksanakan tugas atau mengerjakan satu kegiatan yang tentu kegiatannya itu juga banyak, tidak satu dua saja, tetapi juga banyak. Nah, di mana kita ini harus bisa membuat skala prioritas, artinya dengan cepat kita ini bisa melihat bahwa satu kegiatan ini bisa dikelompokkan penting mendesak atau mungkin penting tidak mendesak atau mendesak tidak penting. Nah, itu mana sehingga kita bisa mengatur. Nah, ini perlu satu analisa yang untung ruginya, kemudian itu untung rugi itu dari sisi waktu, tenaga, ya mungkin dari uang juga gitu, sehingga mana yang harus didahulukan, karena kalau ini tidak didahulukan maka akan mengalami kerugian atau mungkin akan mengalami kehilangan ya peluang gitu. Nah, jadi seorang pemimpin harus ahli membuat skala prioritas mana pekerjaan-pekerjaan yang harus didahulukan, yang ini membuat atau membuat nanti waktu kita, tenaga sumber daya kita menjadi lebih efektif karena kita bisa menata ya kapan ya pekerjaan itu harus dilakukan. Itu yang keenam. Jadi ahli membuat skala prioritas. Gitu. Nah, yang ketujuh, ahli mengatur dan mengendalikan anggaran. Jadi di dalam organisasi apapun itu pasti ya yang namanya biaya anggaran itu pasti ada. Dan kalau tidak ada anggaran, berarti organisasi itu juga tidak jalan gitu. Tetapi bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengatur dan mengendalikan anggaran sehingga anggaran yang digunakan untuk operasional, untuk kegiatan itu bisa efektif dan efisien. Nah, tentu ini memerlukan satu kontrol ya, satu pengawasan, satu strategi supaya anggaran itu bisa tepat sesuai dengan rencana, bahkan rencana itu pun sendiri harus dikendalikan supaya perencanaan itu bisa tepat, kemudian dilaksanakan juga tepat. Sehingga operasional organisasi itu bisa efektif dan efisien gitu. Kemudian yang kedelapan adalah bahwa seorang pemimpin ya itu harus ahli di dalam memberikan penjelasan. Artinya bahwa dia itu di dalam melakukan satu sosialisasi penjelasan program-program, kemudian proyek-proyek ya, atau mungkin adanya satu rencana-rencana itu harus bisa menjelaskan dengan jelas ya, sehingga orang-orang atau anak buah bahkan masyarakat gitu ya itu bisa memahami program yang dicanangkan ini tujuannya adalah ini ya, kemudian maksudnya adalah seperti ini, nanti hasilnya seperti ini, kalau tidak dilaksanakan maka akibatnya akan begini sehingga orang itu bisa paham dan dengan sukarela membantu ya kegiatan atau bisa memahami apa yang dilakukan oleh organisasi yang tentu dipimpin oleh orang yang pandai atau ahli di dalam memberikan sosialisasi dan ya, jadi ini kedelapan, ya seorang pemimpin harus mampu atau ahli di dalam memberikan penjelasan. Yang kesembilan, ya seorang pemimpin harus ahli menciptakan visi dan misi. Ya, ini satu organisasi apa saja itu pasti memiliki visi dan misi karena visi dan misi ini merupakan blueprint atau merupakan kerangka gitu ya. Jadi kita ini mau menjadi apa dan apa yang harus kita lakukan, misi apa yang kita lakukan sehingga semua anggota organisasi ini bisa memahami sehingga langkah derapnya itu bisa sejalan gitu. Jadi visi, misi, tujuan, sasaran, ya strategi, target itu semuanya nanti untuk menyamakan persepsi dari semua atau anggota dari itu ya. Supaya apa? Supaya langkah kita ini geraknya bisa mengarah ke satu arah begitu ya. Bukan ke satu ke kanan, satu ke kiri, satu maju, satu mundur ya. Itu nanti tidak efektif, artinya derap langkah perusahaan itu tidak akan bisa maju pesat karena tergeret ke belakang, ke kanan, ke kiri begitu. Sehingga
seorang pemimpin itu harus ahli menciptakan visi. Visi itu adalah angan-angan ya, cita-cita ya. Jadi cita-cita yang agak tinggi begitu ya, yang tinggi gitu sehingga semua orang itu bisa mendapatkan satu gambaran bahwa perusahaan organisasi nanti itu yang dituju adalah ini. Kemudian juga menentukan untuk bisa mencapai ke sana kira-kira misi atau kegiatannya itu apa saja. Nah, itu dijabarkan di dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Tentu kegiatan itu pasti akan sejenis atau searah dengan visi yang sudah ditetapkan begitu. Nah, ini yang kesembilan, yaitu ahli menciptakan atau merumuskan ya visi dan misi gitu. Dan yang ke-10 ya, seorang pemimpin harus ahli melihat dan menciptakan peluang ya. Jadi peluang yang ada ini memang tidak hanya apa kita pandai melihatnya atau menemukan ya, itu kita justru nanti selain bisa melihat atau cepat menemukan peluang-peluang yang ada, itu juga kita seorang pemimpin harus mampu juga menciptakan peluang gitu. Jadi supaya apa? Supaya perusahaan atau organisasinya bisa berkembang manakala kita melakukan satu upaya-upaya untuk menciptakan peluang atau menangkap peluang-peluang yang ada dari kegiatan-kegiatan atau dari kondisi perubahan yang ada. Ya, jadi seorang pemimpin harus memiliki apa? Kreativitas ya untuk menciptakan, terutama menciptakan peluang ini. Kemudian yang ke-11, ahli mencari solusi dari permasalahan. Jadi seorang pemimpin itu memang setiap saat, setiap hari dihadapkan dengan masalah-masalah yang muncul di organisasinya. Tentu ini harus ahli di dalam mencari solusi. Oleh karena itu, seorang pemimpin ini harus punya bekal ilmu, ya, pengalaman, seni yang cukup ya untuk bisa nanti melakukan kegiatan-kegiatan karena setiap saat, setiap hari mungkin dihadapkan pada masalah-masalah. Nah, untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa memahami masalah itu sendiri pun juga tidak gampang atau tidak mudah. Kita melihat secara komprehensif, kemudian ada enggak sesuatu yang aneh begitu lah, itu menjadi masalah lah. Bagaimana masalah ini bisa terpecahkan dengan cara apa, dengan strategi apa. Nah, ini perlu ilmu-ilmu ya, karena seorang pemimpin biasanya kalau itu memimpin satu organisasi besar, maka bidang-bidang yang harus dikuasai itu banyak, mulai bidang ekonomi, teknis, produksi, pemasaran, dan lain sebagainya. Dia harus mampu gitu ya, supaya di dalam menyelesaikan atau mencari solusi itu bisa cepat, efektif, dan efisien. Kemudian yang ke-12, bahwa seorang pemimpin itu harus ahli melihat kekuatan dan kelemahan organisasi. Ini sebetulnya ada gandengannya sebetulnya dengan peluang sama kalau kita nanti ada hambatan atau kendala. Itu kalau di dalam ilmu manajemen disebut analisa SWOT. Jadi bagaimana kita melihat kekuatan dari organisasi kita, kemudian kelemahannya apa, peluangnya apa, kemudian tantangan atau hambatan itu apa. Nah, itu analisa ya. Ini harus memiliki kemampuan manajerial gitu ya. Kemudian secara matematis, secara analitis dianalisa kira-kira posisi perusahaan itu ada di mana, kemudian kalau ini nanti misi visinya seperti ini, maka ini harus digerakkan, harus menyusun satu strategi seperti ini. Nah, itulah gunanya bahwa seseorang atau seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan analisa SWOT atau bisa melihat atau menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang tadi, dan juga kendala-kendala atau tantangan-tantangan yang ada gitu. Kemudian yang ke-13, ahli menyusun strategi ya. Setelah kita menganalisa SWOT tadi itu ya, kekuatan, kelemahan, peluang sama hambatan-hambatan yang ada gitu ya. Itu disusunlah strategi. Ya, strateginya untuk bisa
mencapai ya sasaran atau tujuan itu bagaimana dengan keberadaan kekuatan dan kelemahan yang ada dan juga dipertimbangkan dengan sumber daya yang dimiliki dan sumber daya yang mungkin bisa dimiliki dan juga dikaitkan dengan perkembangan perubahan ke depan ya prediksi itu seperti apa sehingga disusunlah satu strategi gitu. Ya, ini yang ke-13. Jadi seorang pemimpin harus ahli menyusun strategi langkah-langkah ya. Kemudian yang ke-14 bahwa seorang pemimpin itu harus ahli menyusun struktur organisasi. Nah, ini penting juga ini ya. Jadi karena apa? Justru di sini ini menata orang, menata organisasi itu supaya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus sehingga satu proses ya proses di dalam bisnis itu bisa berjalan dengan efektif efisien kalau struktur organisasinya itu disusun secara tepat ya. Kemudian menata juga orang-orangnya itu secara tepat juga ya supaya bahwa orang itu tepat tempatnya, tepat keahliannya, tepat tugasnya sehingga keahlian di dalam menyusun organisasi ini sangat diperlukan bagi seorang pemimpin agar agar semua bisa berjalan efektif efisien ya kemudian bisa hemat waktu hemat tenaga ya tetapi hasilnya ya, diharapkan yang maksimal gitu itu ini yang ke-14 jadi ahli menyusun struktur organisasi kemudian yang ke-15 adalah ahli membuat jaringan kerja atau networking jadi seorang pemimpin itu harus banyak hubungannya, banyak networknya, ya. Jadi banyak relasinya, ya. Bagaimana dia mampu menarik customer atau mungkin mitra-mitra kerja untuk diajak kerjasama atau diusahakan menjadi pelanggan atau customernya. Jadi harus banyak networkingnya gitu ya di hubungannya ya koneksinya ya kemudian yang ke-16 itu ahli mengamati atau membaca situasi jadi karena perubahan itu terus terjadi maka seorang pemimpin itu harus bisa memiliki insting ya bagaimana dia bisa mengamati atau membaca situasi. Dengan kejadian seperti ini, maka kira-kira ke depan ini akan diprediksi seperti ini, gitu ya. Kemudian kalau ini mengambil langkah seperti ini, nanti jadinya akan seperti ini, gitu. Ya, jadi seorang pemimpin itu bisa ya bukan peramal ya peramal juga sebetulnya, tetapi peramal dengan pertimbangan-pertimbangan analitis baik itu secara politis mungkin ya, secara ekonomis dan juga teknis perkembangan zaman. Jadi masuk di dalamnya kemudian dia memprediksi atau meramalkan situasinya akan seperti ini sehingga langkah yang diambil itu nanti tidak terlambat karena perubahan-perubahan yang terjadi sudah diperhitungkan. Kemudian yang terakhir bahwa seorang pemimpin harus ahli dalam menangkal kendala dan gangguan. Ini sebetulnya ada kaitannya dengan SWOT tadi, cuma ini terpisah. Jadi ada, mohon maaf, ada kendala ya dan ada gangguan itu harus bisa menangkal ya, menangkal atau mengatasi tentu diperlukan satu ketabahan, kesabaran, kemudian juga strategi bagaimana menghadapi kendala dan gangguan yang ada. Ya tentu tetap ya kita mengacu pada prediksi, kemudian kemampuan kita ya dan juga strategi-strategi yang kita susun untuk supaya mampu ya menangkal kendala. Ya, sahabatku, itulah kira-kira 17 keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya berjalan efektif dan efisien. Jadi ini merupakan bagian dari sifat yang dicontohkan oleh Nabi
bahwa seorang pemimpin atau nabi itu memiliki sifat fatonah, jadi cerdas. Yang dimaksud cerdas di sini memang menguasai ya kemampuan, memiliki keahlian, memiliki kemampuan, dan ini baru sebagian, masih ada lagi mungkin kemampuan-kemampuan lain yang nanti ya akan saya bahas juga di episode yang lain atau di video yang lain. Kalau ini kan keahlian ya, mungkin nanti akan ada kemampuan apa ya, baik itu teknis maupun non teknis yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya bisa efektif. Ya, sahabatku, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.